Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang materi aljabar boolean. Next. Sebelum memulai pada Woi, materi, pinter. maka kita akan perkenalan terlebih dahulu. Pertama-tama, kenalkan nama saya Muhammad Randi Falisel dengan NIM 2405090028. Dan saya, Julian Putra Danurullah dengan NIM 2405090023. Selanjutnya saya Muhammad Iqbal Babil dengan NIM 240509097. Selanjutnya saya Faiza Aditya Muzamil dengan NIM 240509039. Selanjutnya dengan saya Seno Aji dengan NIM terakhir 0042. Baik, untuk selanjutnya adalah tentang fungsi boolean yang akan dijelaskan oleh saudara Julian. Terima kasih. Kembali ke saya lagi. Di sini, fungsi boolean adalah fungsi matematika yang beroperasi pada variabel biner 0 atau 1. Fungsi ini banyak digunakan pada logika digital dan desain rangkaian logika karena mencermati operasi yang dilakukan dari siklus elektronik. Berikut adalah contoh-contoh dari fungsi boolean. Yang pertama, fx sama dengan x, maka jika x adalah 1, maka outputnya juga akan 1. Jika x sama dengan 0, maka outputnya juga akan 0. 0. Yang kedua yaitu fx y, not x, and y, or x, x, and y, not y, or not y. Jika nilai x bernilai 0, maka y bernilai 1, hasilnya akan 1. Jika x bernilai 1 dan y bernilai 0, hasilnya akan 1. Jika y bernilai 0, hasilnya pasti 1 karena hasilnya not y. Yang ketiga adalah fx y sama dengan not x and not y. Fungsi ini hanya akan menghasilkan 1 jika x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Yang keempat, f x y sama dengan x or y not. Fungsi ini adalah komplementamen dari operasi OR. Operasi OR dari x dan y akan bernilai 1 kecuali jika keduanya hasilnya adalah 0. Yang keempat, f x y z sama dengan x y X, N, Y, N, Z, legasi. Oke, selanjutnya, fungsi boolean. Setiap perubahan di dalam fungsi boolean, termasuk dalam bentuk komplementasimal, disebut literal. Fungsi H, X, Y, Z sama dengan X, N, Y, not Z. Terdiri dari 3 buah literal, yaitu X, Y, dan Z. Jika berikan X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, maka nilai fungsinya adalah H110 sama dengan 1N, N legasi, maaf, not 0, sama dengan 1N1N1 sama dengan 1N1 sama dengan 1. Selanjutnya, Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk kanonik. Nah, apa sih itu bentuk kanonik? Nah, dalam aljabar Boolean, bentuk kanonik itu adalah cara standar untuk merepresentasikan fungsi Boolean mengikuti aturan dan format yang sesuai. Nah, dalam suatu ekspresi Boolean yang dispesifikasikan suatu fungsi,
dapat disajikan dalam dua bentuk berbeda. Nah, yang pertama itu sebagai penjumlahan dari hasil kali, dan yang kedua adalah sebagai perkalian dari hasil penjumlahan. Seperti pada gambar contoh ketiga ini, eh, untuk pertama f x y z adalah x naught kali y naught n z naught, maaf, x naught and y naught and z, or x y naught z naught and x and y and z. Eh, Intinya adalah dari fx y z ini merupakan beberapa bentuk dari perkalian literal lengkap x y z dan dijumlahkan. Nah, sedangkan bentuk yang kedua itu terdapat pada G, X, Y, Z. Sebenarnya itu keduanya itu sama, hanya saja bentuknya adalah pada yang F, X, Y, Z merupakan perkalian dulu baru dijumlahkan, sedangkan pada G, X, Y, Z itu adalah penjumlahan lalu dikalikan. Keduanya ini merupakan dua buah fungsi yang sama, hanya saja berbeda bentuk. Selanjutnya, nah, kedua bentuk tersebut adalah biasa disebut dengan minterm atau maxterm. Nah, apa sih itu minterm? Minterm itu merupakan suku atau term dalam suatu ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Eh, Dan sedangkan maxterm itu adalah sama suku di dalam ekspresi boolean yang mengandung literal lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Nah, dalam gambar contoh keempat ini adalah pada eh, f, x, y, z itu disebutkan dari 3 buah minterm, sedangkan pada g, x, y, z itu 5 buah maxterm. Meskipun bentuknya berbeda, cuman merupakan dalam suatu fungsi yang sama. Selanjutnya, nah, misal dalam suatu peubah atau variabel, fungsi boolean x, y, z itu harus terdapat literal yang lengkap untuk dapat disebut sebagai minterm dan maxterm. Seperti pada contoh pada gambar ini, jika hanya terdapat eh, bagian variabel x dan y saja, pada contoh pertama itu adalah x naught and y, itu bukan merupakan minterm karena literalnya tidak lengkap, tidak terdapat variabel z. Begitu pula pada y naught dan z naught, bukan juga karena tidak ada variabel x. Nah, contoh yang ketiga adalah x, y naught, and z, x, and y, and z naught, x naught, y naught, and z merupakan minterm karena literalnya lengkap. Eh, Hal yang sama juga terjadi pada maxterm. Pada maxterm eh, harus terdapat variabel yang lengkap. Pada contoh yang pertama ini hanyalah x or z, itu bukan maxterm karena tidak terdapat variabel y. Nah, contoh kedua ini x naught or y or z naught merupakan maxterm karena literalnya lengkap. Nah, pada contoh yang ketiga ini eh, x or y naught, maaf, x and y naught or y naught or z itu bukan maxterm karena terdapat literal yang bertumpukan pada x and y naught. Nah, ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian satu atau lebih maxterm disebut dalam bentuk kanonik, seperti yang saya jelaskan pada awalnya. Nah, selanjutnya
Nah, pada bentuk kanonik ini terdapat dua macam bentuk ya. Untuk yang pertama adalah penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau disebut SOP. Sedangkan yang kedua ini adalah perkalian dari jumlah, hasil jumlah, product of sum atau POS. Nah, sebenarnya ini SOP atau POS itu sama dengan minterm dan maxterm. Untuk penjumlahan dari hasil kali atau sum of product itu merupakan minterm dan product of sum atau perkalian dari hasil jumlah itu adalah maxtermnya. Nah, untuk fungsi f, x, y, z itu dinyatakan dalam bentuk SOP dan g fungsi g, x, y, z itu dalam bentuk POS. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan untuk materi selanjutnya tentang cara membentuk minterm dan maxterm akan dijelaskan oleh eh, teman saya Iqbal. Oke, terima kasih Seno. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi cara membentuk minterm dan maxterm. Oke, yang pertama, untuk minterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Jadi untuk minterm, jika X variabel ada notnya, ada logo negasinya, itu berarti 0. Begitu pula sebaliknya. Untuk maxterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Kalau untuk maxterm, untuk variabel yang ada notnya berarti itu 1, dan jika tanpa not berarti tanpa komplement. Oke, next. Oke, di sini ada tabel kebenaran untuk cara membentuk minterm dan maxterm. Kita lihat dulu di baris pertama. Itu ada di minterm dulu, kita lihat dulu yang minterm. Ada dua variabel, X-nya 0 dan Y-nya 0. Jika minterm itu yang ada notnya berarti 0, yang tidak ada notnya berarti 1. Dan lambangnya adalah M kecil dengan angka 0. Angka-angka itu tersebut terdiri dari, bisa didapat dari variabelnya, kan untuk X-nya 0, Y-nya 0. Berarti kan semuanya 0. Lalu ada yang baris kedua, X-nya 0, Y-nya 1. Sedangkan bentuk kanonik itu terdiri dari dua berpangkat, yang dimulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya. Itulah sebabnya M-nya 1. Lalu ada baris ketiga, X-nya 1, Y-nya 0. Berarti X, Y not. Dan lambangnya M2. Karena 2 pangkat 1. Lalu ada baris keempat, X-nya 1, Y-nya 1. Berarti X, Y, X, and Y. Berarti 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0. Berarti 2 tambah 1, 3. Lambangnya M3. Begitu pula yang maxterm, hanya beda logo saja. M-nya gede dan M-nya kecil. Nah, oke, next. Dan di sini ada cara membentuk minterm dan maxterm dari tabel kebenaran untuk 3 variabel. Sama seperti tabel sebelumnya, hanya saja variabelnya tambah 1. Untuk yang minterm pada baris pertama ada X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Berarti X not, N Y not, N Z not. Dengan lambang berarti M ke 0. Lalu ada baris kedua, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Berarti Z itu 2 pangkat 0 alias 1. Berarti lambangnya M. Ketiga, di sini yang 1 hanya Y-nya. Berarti di urutan kedua berarti 2 pangkat 1. Berarti M2. Dan seterusnya. Di sini yang di row ke 8,
X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1, yaitu X, NY, NZ itu berada di urutan ke-7. Karena 2 pangkat 2, 4 ditambah 2 pangkat 1, 6 tambah 2 pangkat 0, 1. Berarti urutan ke-7. Begitu pula yang master hanya beda logo dan komplemennya. Jika minterm itu 0 adalah komplemen, namun di maxterm yang komplemen adalah 1. Oke, next. Jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik, SOP atau POS dari tabel tersebut dengan cara yang pertama, mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 untuk SOP, atau mengambil maxterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0. Jadi untuk SOP itu atau minterm itu yang hasilnya 1, sedangkan untuk yang POS, product of sum itu hasilnya 0. Next. Sini ada contoh 5, tinjau fungsi boolean yang dinyatakan oleh tabel di bawah ini. Dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Ingat, jika hasilnya 0 berarti SOP, jika hasilnya 0 berarti POS, dan jika hasilnya 1 adalah SOP. Hasilnya 1 adalah SOP, dan hasilnya 0 adalah POS. Oke, kita penyelesaian. Dimulai dari SOP terlebih dahulu. Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001, 100, dan 111. Dan 111. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah f x y z sama dengan x, x naught, y naught, z. X naught itu berarti 0, y naught itu berarti 0, z itu berarti 1. Berarti 001. Or x, y naught, and z naught, z naught. X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Diorkan X, Y, Z, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Atau dengan menggunakan lambang minterm. Berarti F, X, Y, Z sama dengan M ke 1, diorkan dengan M ke 4, diorkan dengan M ke 1. Oke, next. Lalu selanjutnya ada POS. Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0. Itu POS ya. Adalah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, dan 1, 1, 0. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik adalah f x y z sama dengan x or y or z. Di sini kalau pos itu yang tanpa tanda not, tanpa tanda negasi, berarti nilainya 0. Sedangkan dalam SOP tadi nilainya 1. X plus Y, X or Y or Z, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, lalu di N kan dengan X or Y not or Z. Di sini Y-nya not berarti 1 nilainya X, lalu di N kan X or Y not or Z not, dan di N kan X not or Y or Z, di N kan lagi X not or Y not or Z. Atau dalam bentuk lain, misal f x y z sama dengan M kapital, M ke 0, di N kan dengan M kedua, di N kan dengan M ketiga, di N kan dengan M kelima, dan di N kan dengan M ke-6. Next. Kalau ada contoh lain, sama seperti tadi, misal nyatakan fungsi boolean f x y z sama dengan x plus y naught n z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Di sini kita tidak menggunakan tabel kebenaran, langsung pakai cara penyederhanaan. Mulai dari SOP terlebih dahulu. Pertama-tama adalah lengkapi terlebih dahulu literal untuk setiap suku agar jumlahnya sama. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, literal itu input. Karena di sini ada X, Y, Z, berarti ada 3 input. Berarti masing-masing dari termnya, operasinya harus dibuat 3 variabel.
Sini adalah X sama dengan, kita ubah agar ada Y-nya, lalu X dikali Y plus Y naught, Y plus Y naught sama dengan 1 ya. Lalu sama dengan XY plus XY naught sama dengan, lalu ada cara yang seperti sebelumnya, kita kali dengan cara yang sebelumnya seperti Y plus Y naught, lalu XY dikali Z plus Z naught plus XY naught dikali Z plus Z naught. Hasilnya adalah dalam bentuk SOP XYZ, XYZ, or XY and Z naught plus X and Y naught and Z plus X and Y naught and Z naught. Dan untuk yang Y naught and Z sama dengan Y naught and Z dikali X plus X naught sama dengan X Y naught Z plus X naught Y naught Z. Oke, langsung aja skip. Lalu untuk yang pos, sama seperti yang sebelumnya, lengkapi terlebih dahulu literal pada setiap suku agar jumlahnya sama. Sini ada X plus Y naught sama dengan X plus Y naught plus Z naught. Di sini kan masih ada 2 variabel, berarti kurang 1 variabel Z. Makanya kita lengkapi dulu literalnya. Lalu yang kedua ada X plus Z sama dengan X plus Z plus Y and Y naught. Hasilnya X plus Y plus Z di N kan X or Y naught or Z. Maka bisa kalian lihat sendiri hasilnya itu. Next. Ini ada contoh lagi yang ketujuh, nyatakan fungsi boolean x y z sama dengan x y plus x naught z dalam bentuk canonic pos. Ini sama seperti sebelumnya, nggak pakai cara tabel kebenaran. Caranya adalah menggunakan melengkapi literal. F x y z sama dengan x y plus x naught z. Itu dijabarkan menjadi x y plus x naught dikali x y plus z. Lalu disederhanakan X plus X naught, Y kali Y plus X naught, dikali X plus Z, dikali Y plus Z. Hasilnya X naught plus Y dikali X plus Z, dikali Y plus Z. Lalu selanjutnya ada lengkapi literal untuk setiap suku agar jumlahnya sama. X naught plus Y sama dengan X naught plus Y plus Z. And Z naught sama dengan X naught plus Y plus Z dikali X naught plus Y plus Z. Lalu ada X plus Z sama dengan X plus Z plus Y and Y naught sama dengan X plus Y plus Z dikali X plus Y naught plus Z. Lalu ada Y plus Z sama dengan Y plus Z plus X dikali X naught sama dengan X plus Y plus Z dikali X and X naught plus Y plus Z. Jadi hasil akhirnya F X Y Z sama dengan X plus Y plus Z dikali X plus Y naught plus Z dikali X naught plus Y plus Z dikali X naught plus Y plus Z. Jadi hasilnya adalah bentuk pos, product of sum, perkalian dari penjumlahan. Oke, next. Lalu ada konversi antar bentuk kanonik. Misalkan F adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan 3 berubah, X, Y, dan Z. Dengan hasil sigma 1, 4, 5, 6, 7. Jadi yang hasilnya SOP itu ada di baris ke-1, ke-4, ke-5, ke-6, dan 7. Lalu F naught adalah fungsi komplement dari F. F naught sama dengan X, Y, Z sama dengan sigma 0, 2, 3. Jadi sama dengan M kecil, M0 plus M2 plus M3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi F dalam bentuk pos. Oke, F, X, Y, Z sama dengan F naught
dikali X, Y, Z sama dengan M0 plus M2 plus M3 kita notkan, berarti hasilnya sama dengan M0, M0 not, di N, N, M2 not, N, M3 not. Sama dengan X not, Y not, Z not, dikali X not, Y not, Z not, lalu dinotkan, lalu dikali X not, Y, Z not, dan kita notkan juga. Hasilnya adalah perkalian dari penjumlahan X plus Y plus Z dikali X plus Y not plus Z dikali X plus Y not plus Z not sama dengan M, M0, M2, M3. Maxterm 0, maxterm 2, dan maxterm 3. Oke, next. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh siapa ini? Mas TJ. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Mas Iqbal. Jadi selanjutnya adalah materi penyederhanaan fungsi boolean. Menyederhanakan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen, tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Contoh, f x y sama dengan not x and y, or x not y, x and not y, or y or not y. Nah, di sini kita sederhanakan menggunakan fungsi aljabar boolean tadi. Kita sederhanakan yang pertama di sini kita di absorpsi yang ini. Yang dua ini kita absorpsi nanti menghasilkan Y aksen. Nah, di aksen tadi kita kan sudah ketemu Y aksen. Kita kemukan dengan ini kan not A plus B or not A plus B plus not A plus B not A and B or not B itu nanti hasilnya jadi not A and not A or not B. Di sini hasilnya ini gitu. Lalu untuk selanjutnya tadi penyederhanaan fungsi boolean kalau menggunakan hukum aljabar yang tadi. Selanjutnya, dibanding dari segi aplikasi aljabar boolean, fungsi boolean yang lebih sederhana berarti rangkaian logikanya juga lebih sederhana, menggunakan jumlah gerbang logika yang lebih sedikit. Salah satu cara untuk menyederhanakan fungsi boolean adalah menggunakan peta Carnot. Nah, peta Carnot ini tiap kotaknya mempresentasikan sebuah minterm. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm yang mempresentasikan berbeda hanya satu buah literal. Ini adalah bentuk untuk peta Carnot. Ini untuk petakan dengan dua peubah. Ini cara membacanya yang pertama adalah seperti tabel perkalian pada umumnya. Di sini kita memiliki eh, dua suku yaitu X dan Y. Kita tulis di sini untuk 01, 01. X adalah yang turun ini dan Y adalah yang mendatar. Jadi cara membaca yang pertama adalah di sini X untuk baris pertama adalah 0. Dan Y pada kolom pertama juga 0. Jadi cara membacanya X0, Y0. Nah, X0 itu kan kalau dalam minterm artinya not. Dan Y0 itu juga kalau di minterm not. Nah, berarti jadinya X0, Y0. Begitu. Dan seterusnya ini untuk baris kedua juga sama. Untuk X di sini 1 dan pada kolom pertama Y masih 0. Berarti membacanya adalah X and Y0. Karena di sini X-nya 1 dan dalam minterm 1 itu berarti tidak menggunakan komplement atau tidak menggunakan not. Begitu. Untuk yang selanjutnya, ini adalah bentuk peta Carnot untuk 3 peubah. Untuk 3 peubah sebenarnya bisa diganti, yaitu di sini XY-nya yang menurun dan Z-nya yang mendatar. Itu sama saja nanti. Jadi ada dua bentuk, tapi di sini kita menggunakan bentuk yang seperti ini. Nah, untuk di sini M0-nya adalah ada di sini. Ini cara menghitung M0-nya seperti tadi yang dijabarkan oleh Mas
Seno dan juga Mas Iqbal tadi cara menghitungnya. Di sini kan Z Z not, Y not, X not. Di sini kan berarti eh, nol semua, makanya jadi M0. Lalu di sini Z adalah Z pangkat Z itu 2 pangkat 0. 2 pangkat berarti M1 karena lainnya ini 0. Begitu. Lanjut ini untuk bentuk peta Carnot dengan 4 peubah sama dengan yang tadi 2 suku ke bawah dan juga 2 suku mendatar. Selanjutnya adalah cara mengisi peta Carnot. Diisi kotak yang bersifat minterm itu diisi 1 dan sisanya itu diisi 0. Di sini kita memiliki contoh X aksen N Y N X not N Y N Z not or X N Y N Z not or X N Y N Z. Nah, di sini kita masukkan satu persatu. Di sini kan yang pertama ada X not. Kita cari ya. Di sini yang di X not di sini X not Y Z not. Berarti di sini X-nya itu harus 0, Y-nya 1 dan Z-nya 0. Nah, di sini kan ketemu di bagian ini. Di ini kan 1 0. 1 ini suku pertama di sini. Ini tuh mempresentasikan untuk Y dan suku yang di belakangnya itu mempresentasikan untuk Z. Jadi di sini kalau kita baca 101. Nah, 010. Di sini kan X-nya di sini 0. Kita cari, nah, di sini kita tulis 1. Untuk yang kedua X N Y N Z not Z. Di sini kan kalau kita baca berarti kan X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Berarti kan 110. Jadi kita cari. Di sini X-nya 1 berarti baris di sini, Y-nya 1 dan Z-nya 0. Nah, berarti di sini Z-nya 0, Y-nya 1. Tulis 1. Yang terakhir X, Y, Z. X, N, X, N, Y, N, Z. Berarti kan satu semua ini. 111. Karena tidak ada notnya. Berarti kita cari di baris di mana X-nya 1 dan Y-Z-nya 1 semua di sini. Begitu cara mengisi peta Carnot. Ini untuk contoh yang kedua. Di sini kan kita memiliki soal XZ, X and Z not plus E or Y. Nah, di sini cara mengisinya yang pertama kita mencari di mana letak ketika X dan juga Z-nya itu sama kayak ini kan X-nya 1 dan Z-nya 0 karena di sini Z-nya not. Di sini kita bisa mengisi lebih dari 1. Di caranya yang pertama kita cari dulu baris di mana X-nya itu 1 dan Z-nya itu 0. Untuk Y-nya kenapa di sini enggak ditulis? Karena berarti Y-nya itu bebas, bisa apa aja. Bisa 0, bisa 1. Di sini kita cari untuk X1 untuk baris ini. Lalu yang Z-nya itu bernilai 0, kan itu ada di sini. Di Z-nya 0. Jadi kita tulis 1, di sini juga, di sini 1. Lalu di sini kan juga Z-nya juga 0, tetapi Y-nya kan bebas. Di sini kan tidak tertulis yang untuk suku ini. Karena Z-nya tidak tertulis, karena Y-nya tidak tertulis, maka di sini juga ditulis 1 karena memenuhi X-nya 1, Z-nya 0. Yang kedua adalah Y, cuma Y. Berarti ya kita mencari tempat di mana Y-nya itu bersifat 1 dan untuk X dan Z-nya itu terserah mau 1 atau mau 0 itu bebas. Kita tulis 1 semuanya. Untuk yang Y-nya 1. Di sini kan Y-nya bersifat 1, kita tulis 1, 1. Di sini Y juga bersifat 1, kita tulis 1, 1. Begitu. Jadi cara pengisiannya seperti itu. Jadi kita bisa mengisi lebih dari satu kotak. Misalnya untuk satu suku ini kita bisa isi 2. Nanti menurut dari soal saja. Nah, ini untuk yang eh, selanjutnya adalah pengisian peta Carnot dari tabel kebenaran. Kalau dari tabel kebenaran itu yang kita masukkan ke peta Carnot hanyalah yang menghasilkan hasil 1. Karena kan yang dimasukkan itu hanya min term. Nah, di sini kan
Ini ada 4 yang menghasilkan minterm di sini. 1, 2, 3, 4 itu suku kedua, suku kelima, M M M1, M4, M5 sama M7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya M7. Jadi kita langsung baca saja kan di sini sudah ada satu. Yaudah kita baca dari sini. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Ya, berarti kita masukkan lagi. X-nya 0. Yang memiliki X-nya 0 kan di baris pertama. Lalu Y-nya 0. Y-nya 0 dan Z-nya 1. Berarti di sini kan memenuhi dia. Berarti kita tulis 1 di sini. Lalu untuk yang selanjutnya di sini kan X-nya bernilai 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Kita masukkan lagi di sini. Di mana yang memenuhi syarat tersebut. Nah, di sini kan memenuhi ini. X-nya 1, X-nya 1 pada baris pertama ya, kolom pertama, baris kedua. Di sini kan X-nya 1, Y dan Z-nya itu 0. Nah, itu memenuhi kita tulis 1 lagi. Dan untuk yang keempat, yang ketiga, X1, nah, di sini kan X-nya 1, Y-nya 0 dan Z-nya 1. Nah, di sini kan yang memenuhi kan X-nya harus 1, berarti di baris ini ya, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1. Berarti kan masuk di sini. Nah, masuk di sini kita tulis 1. Gitu. Untuk yang terakhir, X, Y, Z 1 semua. Berarti ya sudah kita samakan tadi. Sini 1, sini 1, 1 semua. Nah, untuk kotak yang lainnya diisi apa? Untuk kotak lainnya bisa kita isi dengan angka 0. Berarti itu POS. Nah, yang angka 1 ini tadi kan minterm SOP. Begitu. Nah, mungkin selanjutnya materinya bisa dijelaskan oleh teman saya, Mas Rian. Oke, jadi selanjutnya adalah teknik minimisasi. Nah, penggunaan peta Carnot dalam penyederhanaan fungsi Boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian atau saling bertetangga. Nah, kelompok kotak yang bernilai 1 ini dapat membentuk pasangan, kuat, ataupun oktet. Contohnya ini adalah yang pasangan. Ini terdapat 2, 1 yang berada ini W, di baris WX dan di kolom YZ. Di baris di baris WX dia cuma berada di baris 1, 1. Maka ditulisnya yaitu karena eh, ini hanya berada di BX yaitu W1 dan X1, maka BX-nya tetap ditulis. Dan juga ini berada di kolom YZ11 dan 10. Nah, karena ini kita lihat di atasnya ini Y-nya 1, ini juga 1, maka ditulis Y. Karena asetnya ini berubah, maka tidak usah ditulis. Maka jadinya WXY itu. Next. Nah, selanjutnya yaitu merupakan teknik minimalisasi kuat 1 atau pasangan 4. Nih, jadi keempat angka 1 itu berada di WX 11, maka kita tulis WX saja. Nah, dan juga ini berada di YZ-nya itu mereka itu tidak ada yang tetap berubah semua. Jadi maka ditulis WX saja.
Dan juga ini versi kuat yang kedua. Ini cara membacanya seperti yang dijelaskan Mas Geja tadi. WX itu ini berada di keempat satunya, ini berada di W-nya itu yaitu 1 dan 1, maka ditulis W. Tapi X-nya itu 1 dan 0. Karena ini berubah, maka tidak usah ditulis. Selanjutnya, kita beralih ke masih ini, yang sebelumnya Mas DJ. Nah, karena beralih ke YZ, ini kan yang tetap yaitu ini, Y-nya itu 0 dan 0. Maka ditulis Y. Karena ini 0, 0 itu merupakan kebalikan ataupun negasi ataupun not ataupun eh, aksen. Nah, maka karena ini 0, karena kebalikannya maka ditulis not. Dan Z-nya ini berubah, maka tidak usah ditulis. Maka kerja apa hasil penyederhanaannya adalah W N Y not. Lanjut, Mas DJ. Nah, ini merupakan teknik minimisasi oktet yaitu 8. Nah, ini caranya hampir mirip seperti yang sebelumnya yaitu W. Ini ke 8 angka 1 itu berada di garis W1, 11 dan 10. Karena W-nya 1 dan 1, maka ditulis 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 W. Karena X-nya 1 dan 0, karena ini berubah maka tidak usah ditulis. Selanjutnya yang di YZ, ini merupakan YZ-nya kan pasti berubah semua, tidak ada yang tetap, maka tidak usah ditulis. Jadi hasil penyederhanaan dari peta Karnaug ke sini adalah F W X Y Z sama dengan W. Sekarang penggulungan 1 ini merupakan gambar penggulungan 1, di mana yang ditunjukkan di gambar tersebut merupakan A adalah peta Carnot normal dengan tidak berubah, dan B peta Carnot dengan sisi kiri dan sisi kanan yang dibautkan atau seperti digulung. Next. Nah, ini merupakan teknik minimisasi penggulungan 2. Nah, jadi ini kan angka nih sebenarnya ini karena ini kelihatannya seperti sendiri-sendiri, tapi sebenarnya ini adalah berpasangan karena jika digulungkan itu bergabung. Nah, cara membacanya adalah nih, jika misalnya ini kan berada di X, yaitu cuma berada di X1 ya, ya udah ditulis X, dan juga YZ-nya yang berubah ini merupakan Y, yang berubah merupakan ini adalah Y, dan juga yang tidak berubah ini 0, 0 dan 0 ini merupakan Z, maka ditulis Z karena ini ah karena karena ini 0 ataupun kebalikan maka ditulis not. Not. Nah, dan juga kita OR atau tambah atau OR karena ini merupakan ada 2 pasangan. Nah, selanjutnya ini kan berada di
X-nya itu 0 dan 1. Yang mana ini itu berubah. Maka tidak usah ditulis dan ini sudah pasti berada di YZ. Yang pasti eh, tidak akan berubah, maka ditulis saja YZ. Oke, maka seperti itu. Next. Nah, ketiga unikan hasil penyederhanaan. Peta Carnot itu kalau disederhanakan itu tidak selalu unik. Yang artinya mungkin terdapat beberapa bentuk fungsi minimisasi yang berbeda meskipun jumlah background dan jumlah kaminya sama. Seperti terlihat pada gambar yaitu kemungkinan pengelompokan satu dan kemungkinan pengelompokan dua. Terlihat ini terjadi perbedaan nih antara ini dan ini. Nah, manakah yang benar? Maka kedua-duanya benar karena mereka selalu dapat pasangan. Tidak ada yang salah. Next. Nah, ini merupakan tip menyederhanakan. Nah, supaya kita saat membuat rangkaianku lebih ringkas dan efisien, maka kita perlu menyederhanakan ini peta Carnot dengan cara mengelompokkan satu yang bertetangga sebanyak mungkin, dimulai dengan mencari oktet atau yang paling banyak sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, kemudian kuat, dan yang paling sedikit yaitu pasangan. Nih, ini kelihatan pada gambar yaitu kita mencari yang paling banyak terlebih dahulu yaitu nih kita mencari ini kuat, ini kuat, dan ini pasangan. Nah, maka jalur penyederhanaannya adalah menjadi W Y not or Y and Z not or W not and X not and Z. Seperti itu. Next. Nah, ini makan tips menyederhanakan Ya, yang kedua seperti yang dijelaskan tadi, itu aku mencari pasangan sebanyak mungkin, mencari kelompok dengan anggota sebanyak mungkin. Nah, ini terlihat ada satu yang berdelapan dan juga ini empat dan juga dua. Nah, cara bacanya yaitu adalah kita membaca yang banyak. Terlebih dahulu ini kan berada di WX. Nah, B-nya itu ini pasti berubah, X-nya juga berubah, Y-nya berubah, Z-nya tidak berubah. Maka ditulis Z. Nah, selanjutnya kita mencari yang oktet, yang empat pasangan. Nah, ini di sini terlihat satunya berada di W01 dan 11, yaitu W-nya 0 dan 1, maka W-nya berubah dan tidak usah ditulis, X-nya 1 dan 1, maka ditulis X. Nah, selanjutnya yang di kolom YZ, ini yang tidak berubah adalah Y dan ini yang tidak berubah adalah 11. Yang dimana ini merupakan variabel Y. Maka ditulis Y. Nah, karena setnya berubah, maka tidak usah ditulis. Dan selanjutnya terakhir yaitu pasangan. Eh,
karena ini berada di Wx 1, 0, maka ini gak usah ditulis. Maaf, karena ini berada di sini, karena tetap Wx kan ini tidak sendiri di sini kan sendiri berada di tetap, yaitu tetap ditulis, yaitu Wx. Karena ini kan X-nya 0, maka dijadikan not. Dan juga ini Y. Ini berada di YZ. Yang tidak berubah yaitu adalah Y, yang dimana angkanya merupakan 0. Jadi Y, karena ini 0, menjadi not. Dan Z-nya berubah 0 dan 1, maka tidak usah ditulis. Oke, seperti itu. Dan minimisasi kita juga sama, caranya seperti itu. Next. Nah, ini minimalisasi 4. Merupakan itu menentukan bentuk sederhana dari fungsi Boolean yang merepresentasikan kabel kebenaran berikut dalam bentuk baku SOP dan bentuk baku POS. Nah, penyelesaian A menggunakan bentuk baku SOP ini mengelompokkan satu menjadi f x y z sama dengan x not z or x z not. Dan juga bentuk baku POS. Bentuk seperti yang dijelaskan tadi, SOP dan POS itu berkebalikan. Jika SOP itu mengelompokkan satu dan POS itu mengelompokkan 0. Maka bentuk baku POS yaitu fungsi minimisasinya adalah fungsi minimisasi dari bentuk baku POS f x y z adalah x not or z not and x or z. Next. Nah, ini merupakan keadaan Donker. Apa itu keadaan Donker? Keadaan Donker merupakan kondisi nilai probabilitas yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya. Yang artinya nilai 1 atau 0 dari probabilitas Donker itu tidak berpengaruh pada hasil tersebut. Nah, mungkin ini contoh di gambar yaitu beragam digital angka desimal 0 sampai. Nah, ini beragam digitalnya adalah angka desimal 0 sampai 9. Dan jumlah bit yang diperlukan untuk mempresentasikannya adalah 4 bit. Dan bit 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 untuk angka 10 sampai 15 tidak terpakai. Ini ya ini merupakan keadaan Donker. Karena kita hanya menggunakan beragam digital angka desimal 0 sampai 9. Next. Dalam menyederhanakan PKK Node pastinya itu mengandung terdapat keadaan Donker. Dan ini ke- ada dua hal penting sebagai pegangan. Misalnya kita anggap semua nilai Donker atau X itu sama dengan 1 dan kemudian membentuk kelompok sebesar mungkin yang melibatkan angka 1, termasuk tanda X itu sendiri. Nah, semua nilai X yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut dianggap bernilai 0. Dengan cara ini, keadaan X telah dimanfaatkan semaksimal mungkin dan kita bisa melakukannya se- secara bebas. Next. Nah, ini contohnya adalah sebuah fungsi Boolean F dinyatakan dengan tabel berikut. Minimisasi fungsi F sesederhana mungkin. Nah, ini seperti pada gambar, karena ini meminimisasi fungsi F sesederhana mungkin, yaitu hasil penyederhanaannya adalah hasil penyederhanaan dari F, W, X, Y, Z sama dengan X and Z or Y not and Z not or Y and Z. Next. Nah, ini merupakan contoh minimisasi fungsi Boolean. Ini merupakan contoh keadaan Donker, yaitu minimisasi fungsi Boolean berikut dalam bentuk baku SOP dan POS. F, W, X, Y, Z sama dengan sigma 1, 3, 7, 11, 15. Dan keadaan Donkernya adalah
D, WX, YZ sama dengan sigma 025. Dan gimana hasil penyederhanaannya? Yang SOP itu adalah FWXYZ sama dengan YNZ or W not or Z yang merupakan kelompok garis penuh. Dan hasil penyederhanaan terhadap posnya, pos FWXYZ sama dengan Z and W not or Y yang merupakan kelompok garis putus-putus. Next. Nah, oke mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kurang dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.